Memahami metode penelitian dalam psikologi. Setelah mengetahui bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia dan mengenal berbagai cabang utamanya, kini saatnya kita masuk ke bagian penting dalam ilmu psikologi, yaitu metode penelitian. Kenapa ini penting? Karena psikologi bukan sekadar opini atau perasaan. Psikologi adalah ilmu. Artinya, segala kesimpulan yang dibuat oleh psikolog berasal dari proses penelitian yang sistematis, terukur, dan bisa diuji ulang. Disinilah metode ilmiah menjadi pondasi. Tanpa metode penelitian yang kuat, maka psikologi akan kehilangan pijakan sebagai ilmu yang bisa dipercaya. Apa itu metode penelitian psikologi? Metode penelitian dalam psikologi adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengamati perilaku, menguji teori, dan menarik kesimpulan. Penelitian memungkinkan psikolog menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah stres menyebabkan gangguan tidur? Apakah pujian meningkatkan motivasi belajar? Apakah anak-anak belajar agresif karena menonton kekerasan di televisi? Semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan dugaan. Dibutuhkan penelitian yang jelas, terstruktur, dan bisa diulang oleh peneliti lain. Jenis-jenis metode penelitian dalam psikologi. Ada beberapa jenis metode yang umum digunakan oleh para peneliti psikologi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut adalah beberapa yang paling sering digunakan. Observasi. Observasi adalah teknik mengamati perilaku secara langsung. Dalam psikologi, observasi bisa dilakukan secara natural, yaitu mengamati seseorang di lingkungan alaminya tanpa mengganggu, atau secara terstruktur, yaitu dilakukan di laboratorium atau situasi yang sudah diatur. Contohnya seorang psikolog anak mengamati bagaimana anak-anak bermain di taman. Ia mencatat perilaku sosial seperti berbagai mainan, bertengkar, atau menolong teman. Kelebihan observasi adalah perilaku yang dilihat lebih natural. Kekurangannya, sulit mengontrol variabel-variabel luar yang bisa mempengaruhi hasil. Wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari individu. Peneliti bisa menanyakan tentang pengalaman, pendapat, atau perasaan. Wawancara bisa bersifat terbuka atau tertutup. Begitu juga kuesioner, bisa dalam bentuk pilihan ganda atau isian bebas. Metode ini efektif untuk menjangkau banyak responden. Namun, kelemahannya, hasil bisa terpengaruh oleh kejujuran responden atau cara pertanyaan disampaikan. Studi kasus. Studi kasus adalah metode mendalam yang digunakan untuk mempelajari satu individu atau satu kelompok dalam waktu yang lama. Biasanya digunakan dalam kasus-kasus unik atau langka. Contohnya, seorang psikolog mengikuti perkembangan seorang anak dengan gangguan langka selama bertahun-tahun untuk memahami bagaimana ia belajar, tumbuh, dan beradaptasi. Kelebihan studi kasus adalah bisa sangat mendalam, tapi hasilnya tidak selalu bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Eksperimen. Eksperimen adalah metode paling kuat dalam penelitian psikologi karena melibatkan manipulasi variabel dan pengukuran hasilnya dalam kondisi yang terkontrol. Misalnya, peneliti ingin tahu apakah musik klasik bisa meningkatkan konsentrasi. Mereka membuat dua kelompok, satu belajar sambil mendengarkan musik klasik, satu lagi tanpa musik. Hasil belajar kemudian dibandingkan. Eksperimen bisa dilakukan di laboratorium atau di lapang. Metode ini sangat efektif untuk mengetahui hubungan sebab akibat, tapi kadang dianggap kurang alami karena kondisi yang terlalu dikendalikan. Penelitian korelasional. Penelitian ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah ada hubungan antara jumlah waktu bermain media sosial dengan tingkat kecemasan? Penelitian korelasi bisa menunjukkan ada hubungan, tapi tidak bisa memastikan mana yang menyebabkan mana. Jadi, korelasi tidak berarti sebab akibat. Langkah-langkah umum dalam penelitian psikologi. Setiap penelitian psikologi biasanya mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, menentukan topik dan pertanyaan penelitian. Ini adalah dasar dari seluruh proses, apa yang ingin diteliti, dan kenapa itu penting untuk dipelajari. Kedua, mengkaji teori dan penelitian sebelumnya. Ini dilakukan untuk memahami apa yang sudah diketahui dan apa yang masih menjadi pertanyaan. Ketiga, merancang metode penelitian. Peneliti menentukan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa yang menjadi responden, dan bagaimana data akan dianalisis. Keempat, mengumpulkan data.
Ini dilakukan sesuai metode yang dipilih, bisa melalui eksperimen, kuesioner, observasi, dan lainnya. Kelima, menganalisis data. Data yang sudah terkumpul kemudian dihitung, diolah, dan ditafsirkan menggunakan teknik statistik. Terakhir, menyimpulkan hasil dan melaporkan temuan. Peneliti akan menjelaskan apakah hipotesis mereka terbukti atau tidak, dan apa arti dari hasil tersebut. Mengapa memahami metode penelitian itu penting? Memahami metode penelitian membuat kita lebih kritis saat membaca berita, melihat hasil survei, atau menanggapi informasi dari media sosial. Kita jadi tahu mana informasi yang bisa dipercaya karena berdasarkan riset, dan mana yang hanya opini atau asumsi belaka saja. Selain itu, metode penelitian juga menjadi pondasi kalau kita ingin melanjutkan studi psikologi secara akademik. Kita tidak hanya menjadi penikmat ilmu, tapi juga bisa menjadi penghasil ilmu. Kesimpulan, metode penelitian adalah jantung dari ilmu psikologi. Tanpa penelitian, psikologi hanyalah kumpulan teori yang tidak bisa dibuktikan. Dengan memahami cara kerja penelitian, kita bisa lebih bijak dalam memahami manusia, lebih akurat dalam menarik kesimpulan, dan lebih objektif dalam menilai perilaku seseorang. Langkah selanjutnya adalah mempelajari bagaimana manusia berkembang. Kita akan masuk ke dunia perkembangan anak, remaja hingga lansia, dan memahami bagaimana pikiran dan kepribadian terbentuk sejak dini. Jika kamu siap, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu psikologi perkembangan.